Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nina Isnaimia. Saya dari Prodi PAUD, Fakultas Agama Islam, Kampus Universitas Primagraha. Saja tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi syarat tugas UTS mata kuliah Kikiwiti yang berjudul Tujuan dan Mempelajari Ilmu Tajwid. Tujuan utama dari belajar tajwid ini sendiri tentunya agar kita bisa lebih mudah memahami isi dari kitab suci Al-Quran. Selain itu, pembaca Al-Quran yang dilakukan secara benar dan merdu juga akan membuat hati menjadi tenang dan damai. Meskipun terdengar cukup rumit bagi orang awam, namun sangat penting bagi umat muslim karena hal tersebut berkaitan langsung dengan ibadah sholat maupun tilawah Quran. Mempelajari ilmu tajwid hukumnya fardu kifayah. Akan tetapi mempergunakan ilmu tajwid dalam membaca Al-Quran hukumnya fardu ain. Fardu kifayah artinya jika ada orang yang sudah ahli dalam ilmu ini di suatu tempat, maka orang lain tidak perlu mempelajarinya lagi. Jadi inti dari mempelajari ilmu tajwid merupakan tanggung jawab bersama bagi masyarakat. Ketika seseorang telah menguasai ilmu tersebut, maka tanggung jawab tersebut dipenuhi dan tidak perlu belajar lagi. Namun, membaca Al-Quran menurut aturan tajwid harus dilakukan oleh setiap individu karena itu merupakan kewajiban pribadi. Selanjutnya, saya akan membacakan surat Al-Qadr ayat 1-5 dan menjelaskan hukum-hukum tajwid yang ada dalam surat Al-Qadr tersebut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Inna anzalnahu inna di situ dihukumi mad jaid munfasil. Sebelumnya apa sih mad jaid munfasil? Mad tobi bertemu dengan hamzah pada kalimat berikut. Nah, di situ matobi itu huruf na ya bertemu dengan hamzah, jadi dihukumi mad jaiz munfasil. Anzalnahu di situ dihukumi ikhfa karena hukum ikhfa adalah menyembunyikan atau menyamarkan bunyi nun mati dan hurufnya juga ada 15. Dikumpulkan menjadi kata sif dasana kam jada syasun qad samanu thayyiban zid fitu qantodo 5. Jadi di situ ada nun mati bertemu dengan huruf ikhfa yaitu huruf za. Fi di situ fi hukumnya matobi karena matobi alif mati. Fi dihukumi matobi. Apa sih matobi? Alif mati sesudah huruf berbaris fathah, waw mati sesudah huruf berbaris doma, ya mati sesudah huruf berbaris kasroh. Contohnya fa, fi, fu. Jadi di situ ada ya mati sesudah huruf berharokat kasroh. Lailatul qadri alif lam di situ dihukumi alif lam komariah. Apa sih alif lam komariah? Alif lam komariah alif yang ada pada suatu huruf komariah dan dibacanya jelas, hurufnya juga ada 14 dan dikumpulkan menjadi ibji hajjaka wa khaf aqimah. Wama adraka wama dihukumi mad jaid munfasil. Apa sih mad jaid munfasil? Mad tobi bertemu dengan hamzah pada kalimat berikut. Sama ya penjelasannya, sama seperti lafaz inna. Adraka di situ dihukumi mad badal. Apa sih mad badal? Mad yang terjadi pada hamzah dan memakai tanda atau baris tegak dan terlentang. Di situ ada harokat yang berdiri tegak atau terlentang ya. Jadi kalau misalnya kita menemukan harokat seperti itu maka dihukumi mad badal. Lailatul qadr di situ alif lam komariah, sama penjelasannya kayak di atas ya. Alif lam komariah itu
alif lam yang ada pada suatu huruf komariah. Dibacanya juga alif lamnya jelas. Hurufnya ada 14, dikumpulkan menjadi ibgi hajjaka wa khuf aqimah. Lailatul Qadar sama dihukumi alif lam komariah. Khairum di situ ada dihukumi idgham biguna. Idgham biguna adalah idgham yang memakai gunah. Dibacanya juga dengung. Hurufnya yaitu ada 4. Ada ya, nun, mim, waw disambung menjadi yan. Kalau misalkan ada tanwin bertemu dengan salah satu huruf idgham tersebut, maka dibacanya harus dengung ya, harus digunakan. Min alfin di situ ada nun mati bertemu dengan huruf idhar. Apa sih hukum idhar itu? Jadi hukum idhar adalah nun mati atau tanwin dibaca jelas. Jadi hurufnya juga ada 6. Ada hamzah, ain, ha, ghin, kha. Jadi kalau misalkan ada nun mati bertemu dengan salah satu huruf idhar yang 6 tadi, maka dibacanya jelas. Tanazzalul malaikatu di situ dihukumi wajib mutasil. Apa sih yang dinamakan mad wajib mutasil? Mad wajib mutasil mad tabi'i dari satu kalimat menghadap hamzah Jadi kalau misalkan ada huruf mad tabi'i ya bertemu dengan hamzah, maka dihukumi mad wajib mutasil. Panjangnya juga 5 harokat. Dibacanya tanazzalul ya. Bisa juga dihitungnya warruhu dihukumi alif lam syamsiah karena alif lam syamsiah? Alif lam diiringi oleh huruf syamsiah. Bunyi alif lamnya juga dihilangkan ketika dimasukkan ke dalam huruf yang di depannya itu. Kalau misalkan ada alif lam ya bertemu dengan huruf alif lam syamsiah itu, maka alif lamnya dibuang. Huruf alif lam syamsiah itu ada 14 dan dikumpulkan menjadi tibsumma syarahmata fuzidif dani amdal su'adun yur syarifan lil qira. Fiha dihukumi mad tabi'i karena sama ya penjelasan. Mad tabi'i itu alif mati sesudah huruf berbaris fathah, waw mati sesudah huruf berbaris dhamma, ya mati sesudah huruf berbaris kasroh. Contohnya fa, fi, fu. Di situ fi ya sama ha. Bi'idzni rabbihim rabbihim itu dihukumi idgham mutamatsilin. Apa sih yang dimaksud dengan idgham mutamatsilin? Idgham mutamatsilin yaitu mengidghamkan sesuatu huruf ke dalam huruf yang sejenis yang ada di hadapannya. Kalau misalkan ada huruf idgham bertemu dengan huruf yang sejenis yaitu mim, maka dihukumi idgham mutamatsilin karena sama-sama satu sejenis. Mingkuli di situ ada dihukumi ifa karena nun mati bertemu dengan huruf ifa. Apa sih yang dimaksud dengan ifa itu? Menyembunyikan atau menyamarkan bunyi nun mati. Dan hurufnya juga ada 15. Sifda sana kam jada syasun qad samadun thayyiban zid fitu qad 5. Jadi di situ kalau misalkan ada nun mati bertemu dengan huruf ifa, maka dihukumi ifa dan bunyinya juga disamarkan. Yang tadinya berbunyi n, kalau bertemu dengan huruf ifa ya dibacanya jadi salamun hiya. Mun di situ dihukumi idhar. Apa sih idhar itu? Idhar itu dibaca jelas ya. Hurufnya juga ada 6, ada hamzah, ain, ha, ghin, kha. Jadi di situ ada tanwin tuh bertemu dengan huruf idhar, maka dibacanya jelas dan dihukumi menjadi idhar. Hatta di situ dihukumi mad badal. Kenapa? Mad badal yaitu mad yang terjadi pada hamzah dan memakai tanda atau berbaris tegak. Kalau misalkan kita menemukan ya harokat seperti itu, maka dihukumi mad badal. Matla'il fajr di situ matla'il ada alif lam. Alif lamnya itu dihukumi al-qamariyah karena alif lamnya yang ada suatu huruf qamariyah. Dibacanya juga jelas dan dikumpulkan menjadi ibgi hajjaka wa khuf aqimah.